5 soalan kerap ditanya. Bagaimanakah saya boleh mengenal pasti dan menangani tabiat gaya hidup tidak sehat dalam keluarga saya? Pertimbangkan bagaimana rutin harian keluarga Anda, termasuk pemakanan, senaman, dan pengurusan tekanan, mungkin menyumbang kepada risiko kesehatan jangka panjang. Dalam rumah tangga saya, pikirkan bagaimana Anda boleh memimpin dalam menggalakkan kesehatan dalam keluarga Anda ini, mungkin melibatkan perancangan makanan berkhasiat, menggalakkan aktiviti fisikal yang kerap, atau membuat pemeriksaan kesehatan secara berkala. Bagaimana saya boleh melibatkan semua ahli keluarga, terutamanya kanak-kanak, dalam mengamalkan gaya hidup lebih sehat, renungkan cara untuk menjadikan kesehatan sebagai urusan keluarga, memastikan semua orang, termasuk anak-anak, memahami kepentingan tabi yang baik dan bermotivasi untuk mengambil bahagian. Apakah pencegahan yang boleh kita ambil sebagai keluarga untuk mengurangkan risiko penyakit kronik? Terkait langkah yang boleh Anda ambil sekarang untuk mencegah masalah kesehatan kemudian, seperti memperbaiki diet, meningkatkan aktivitas fisikal, menguruskan tekanan, dan sentiasa mendapat maklumat tentang sejarah kesehatan keluarga. Bagaimana kita boleh membuat perubahan kecil mampan pada rutin harian keluarga kita yang akan mempunyai kesan positif jangka panjang kepada kesehatan kita. Pertimbangkan perubahan praktikal yang boleh Anda laksanakan secara beransur-ansur, seperti menggantikan snack manis dengan buah-buahan, memasukkan perjalanan keluarga singkat ke dalam rutin Anda, atau mengurangkan masa screen untuk memihak kepada hobi yang lebih aktif. Teacher Feng sebenarnya adalah seorang dokter kardiovaskular, pengurusan kesehatan dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dalam kerjaya perubatan saya telah menemui banyak cerita tentang trauma keluarga dan juga tentang keselamatan keluarga. Kira-kira 3 tahun lalu, saya bertemu keluarga yang pertama kali datang berjumpa saya untuk mendapatkan perawatan. Bapak yang berusia 45 tahun telah mengalami serangan jantung, keadaan yang sangat malang. Apabila dia datang berjumpa saya, dia dalam keadaan panik. Dia memberitahu saya bahwa dia mempunyai ibu bapak dan anak-anak yang sudah lanjut usia, jadi dia terpaksa terus bekerja sebagai tonggak ekonomi keluarga, mula menguruskan gaya hidupnya secara menyeluruh, termasuk menyesuaikan pemakanannya, menguruskan senamannya, dan meningkatkan fungsi kardiopulmonarinya. Selepas 3 bulan dia kembali bekerja. Namun, tidak lama kemudian dia kembali ke pusat kami, kali ini membawa istri dan anak-anaknya. Dia berkongsi dengan bahwa dia menyeri istri dan anak-anaknya. Tabiat tidak sehat yang samsian dan menyebabkan serangan jantungnya. Anak-anaknya meneruskan jalan yang sama. Kemungkinan besar mereka juga akan menghidap penyakit jantung pada masa hadapan, terutamanya karena terdapat kecenderungan genetik dalam keluarga. Dia meminta saya membantunya menyesuaikan pengurusan pemakanan dan senaman untuk seluruh keluarganya. Situasi ini menyerlahkan bahwa pengurusan kesehatan bukan hanya kebimbangan individu tetapi masalah keluarga. Walaupun serangan jantung Bapak adalah malang, jika seluruh keluarga boleh mengambil yang lebih sehat gaya hidup, sejak saat itu ia boleh dilihat sebagai kelahiran semula untuk keluarga. Pengurusan kesehatan keluarga bukan hanya tentang mengubah seseorang, tapi tentang menguruskan kesehatan seluruh keluarga, sama ada keluarga kecil atau lanjutan. Selama 10 tahun sejak penubuhan pusat pemulihan saya telah melihat lebih banyak case seperti ini. Ia menyadarkan saya bahwa menguruskan pesakit bukan hanya tentang merawat mereka secara individu, tetapi tentang menguruskan gaya hidup mereka yang merangkumi cara keluarga mereka. Kesadaran ini menanam ide pengurusan kesehatan keluarga dalam pikiran saya, dan secara beransur-ansur, sistem pengajaran dan pendekatan perubahan dibangunkan untuk menguruskan seluruh keluarga. Dalam proses menguruskan kesehatan keluarga, saya dapati pesakit kami semakin muda pada asalnya, pesakit kardiovaskular. Kami berumur dalam lingkungan 30-an atau 40-an. Tetapi kami mulai menguruskan pesakit seawal usia 18 tahun, malah lebih muda sekitar 12 tahun. 10 tahun kanak-kanak ini sering datang kepada kami karena masalah seperti obesiti, kekurangan zat makanan, atau kurang bersenam. Baru minggu lepas, saya melihat sebuah keluarga di mana bapak adalah pesakit kencing manis.
ibu mempunyai gula darah tinggi, dan mereka sudah mengalami obesiti yang teruk, hiperlipidemia, dan hati berlemak. Saya sadar bahwa pengurusan kesehatan keluarga bukan sahaja untuk orang tua atau ahli keluarga pertengahan umur, tetapi penting untuk seluruh keluarga, terutamanya kanak-kanak. Tabiat gaya hidup yang terbentuk pada zaman kanak-kanak akan memberi kesan sepanjang hidup mereka. Apabila penyakit kronik yang berkaitan dengan gaya hidup semakin berleluasa, pengurusan kesehatan keluarga akan menjadi semakin penting. Sebaliknya, ia harus bermula apabila faktor risiko mula muncul dengan mengenal pasti tabiat gaya hidup berbahaya dan faktor risiko lebih awal. Kami boleh menguruskannya dengan berkesan pusat perubatan gaya hidup yang saya kendalikan sekarang dan kursus pengurusan kesehatan keluarga yang kami tawarkan. Semuanya dibangunkan di sekelilingnya sistem. Banyak kisah keluarga dan perubahan positif yang kami saksikan melalui pengurusan keluarga telah mendorong saya untuk meneruskan pengurusan kesehatan keluarga ini juga telah mengalihkan tumpuan seluruh pusat perubatan gaya hidup kami daripada pengurusan individu kepada pengurusan keluarga yang menguruskan keuangan untuk memastikan kesehatan keuangan. Dengan cara yang sama perlu ada seseorang yang menguruskan kesehatan keluarga. Mengawasi pemakanan dan gaya hidup keluarga ini adalah cara terbaik untuk menjauhkan keluarga Anda dari pintu farmasi dan hospital, dan ganjaran yang terbaik. Saya menyokong bahwa setiap keluarga harus mempunyai seseorang yang meningkat untuk menjadi ketua pegawai kesehatan keluarga. Mari kita mulakan dengan sesuatu yang mudah, seperti makan sarapan berkhasiat bersama-sama sebagai sebuah keluarga, dan mengambil langkah kecil pertama di jalan menuju kesehatan